Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarini, mahasiswa aktif semester 2 Manajemen A1 dari Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pendapat saya mengenai demokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini dan pemilihan umum di tahun 2024 mendatang. Nah, demokrasi di Indonesia ini, saya yakin sekali buat teman-teman semua yang menonton video saya ini itu sudah mengetahui makna dari demokrasi gitu ya, karena pastinya sejak kita duduk di sekolah dasar hingga SMP, SMA atau sederajat itu kita sudah diajarkan atau sudah mempelajari tentang demokrasi. Tapi di sini akan saya mereview sedikit tentang makna demokrasi. Nah, menurut Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu adalah demokrasi di mana masyarakat ikut turut berperan aktif dan berpartisipasi pada proses pemerintahannya. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih kondisi demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, nah sebelum saya menilai seperti apa, saya itu sedikit membaca mengenai sejarah demokrasi yang ada di Indonesia, bahwa pernah beberapa kali mengalami perubahan sistem demokrasi, yaitu sampai di tahun 1945 hingga 1959 demokrasi di Indonesia itu awalnya parlementer karena ketidakcocokan budayanya karena masih kebarat-baratan. Kemudian pada tahun 1959 hingga 1965 demokrasi Indonesia itu diganti menjadi demokrasi terpimpin. Kemudian terjadi sebuah tragedi G30 SPKI yang melengsarkan Presiden Insinyur Soekarno, dan demokrasi itu berganti lagi menjadi demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1965 hingga 1998. Tetapi pada masa itu ternyata banyak sekali penyelewangan di mana banyak terjadi KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme, kemudian pemilu yang tidak jujur, kebebasan berpolitik bagi para PNS, dan berkuasanya para rezim selama 32 tahun. Akhirnya di tahun 1998 demokrasi di Indonesia itu berganti menjadi demokrasi reformasi hingga saat ini. Oke, mengapa bertahan sampai saat ini? Karena pada sistem demokrasi reformasi ini kebebasan pers, kebebasan berpendapat itu sudah diterapkan, dan hak-hak dari warga negaranya itu juga terjamin, pemilu yang berjurdil dan pemilihan politikus yang inklusif. Itu sih seperti itu ya kan. Tetapi apakah kenyataan atau realitanya sedemikian rupa gitu kan? Itu kembali lagi menurut pendapat saya ini ya. Menurut saya itu belum. Apakah kalian itu ingat dengan kasusnya Bima? Ya, Bima ini adalah TikToker asal Lampung yang saat ini dia masih mengenyam pendidikannya di Australia. Kemudian itu dia membuat sebuah konten, sebuah kritikan untuk daerah pemerintahan Kota Lampung mengenai beberapa hal yang dirasa kurang memuaskan lah, seperti itu. Nah, tetapi dia malah dilaporkan kembali mengenai yang menurut salah satu oknum itu mencemarkan nama baik pemerintahan Kota Lampung. Nah, padahal setelah dikulik lebih lanjut, itu tuh sebuah fakta gitu ya kan. Tetapi kembali lagi, mana kebebasan berpendapat gitu. Itu mungkin menjadi salah satu kasus yang sudah tuntas permasalahannya gitu kan, sudah lurus, on track. Tetapi itu karena menurut saya sendiri kasus tersebut bisa berjalan dengan tuntas karena the power of netizen Indonesia. Saya mengatakan seperti itu karena ada beberapa kasus yang tidak melibatkan netizen Indonesia itu menjadi tidak tuntas kasusnya. Betulan saja ini bisa tuntas karena diviralkan terlebih dahulu. Jadi hikmah dari kasus Bima ini adalah kalau kalian ingin berpendapat atau memberikan kritikan gitu, kita bisa memviralkan terlebih dahulu gitu kan, agar kita bisa mendapatkan dukungan dari banyak pihak dan kita itu bisa dilindungi seperti itu. Tetapi tetap saja kita harus menggunakan adab dalam bertutur kata dan kita menggunakan suatu cara yang benar.
seperti itu. Apakah kalian pernah mendengar atau menonton pidato dari Bapak Menko Polhukam kita, Bapak Mahfud MD, mengenai demokrasi di Indonesia, bahwa menurut beliau demokrasi di Indonesia adalah demokrasi transaksional. Kalau tidak percaya, lihat video ini. Lalu muncul demokrasi transaksional. Saya dulu kan marah-marahi orang. Demokrasi, saya bilang, di Indonesia itu demokrasi transaksional, demokrasi uang. Mau kepala daerah itu tidak ada kepala daerah yang tidak dibiayai oleh cukong. Sebagus apapun ada yang biayai. Ya, enggak semuanya Pak, ya betul. Berapa? 84% kata KPK. KPK itu menyatakan resmi hasil temuan KPK 84% kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita juga sebagai garda terdepan bangsa Indonesia ini, kita harus bisa menggunakan hak pilih atau hak suara kita untuk memilih para pemimpin atau mereka yang duduk di jabatannya itu agar menjadi mereka yang paling tepat. Ya, meskipun masih terdapat kasus-kasus bahwa mereka terpilih ya karena uang, dan kembali lagi mereka juga harus memberikan uang atau money politik seperti itu. Tapi itu lebih baik daripada pemerintahan kita itu dipegang oleh para penguasa yang anarkis, para penguasa yang benar-benar tidak baik. Maka dari itu, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menggunakan hak suaranya dengan benar, dengan sesuai hati nurani, tanpa unsur keterpaksaan dari manapun itu dan tanpa salam tempel dari manapun itu, untuk memilih pilihan Anda yang menurut Anda paling sesuai dengan visi misi Anda atau sesuai dengan Indonesia untuk 5 tahun ke depannya. Maka dari itu, persiapkan diri Anda dan hak pilih suara Anda di tahun 2024 mendatang, yaitu bertepatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semuanya pure dari sudut pandang diri saya sendiri. Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.